فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Adapun para ulama membahas tentang kapan Lailatul Qadar, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, dan ini minoritas ulama, yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar diketahui malam tertentu, tidak berubah-ubah setiap tahun, diketahui malam tertentu. Dan ini ada sekitar 4 pendapat. Ada yang mengatakan selalu malam 21, ada yang mengatakan selalu malam 23, ada yang mengatakan selalu malam 27, ada yang mengatakan selalu malam 29. Masing-masing punya dalil. Adapun dalil saya bacakan yang mengatakan malam 21 adalah pendapat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah berkata, Rasulullah dikasih tahu, "Waqad uritu hadhihi lailata, tsumma unsituha." Aku telah diperlihatkan kapan malam Lailatul Qadar. Namun kemudian aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabtaguha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Wabtaguha fi kulli witrin. Carilah malam tersebut di malam-malam ganjil. Itu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Namun aku lihat, Allah perlihatkan ketika Lailatul Qadar aku sujud di peceng. Rasulullah kabarkan, saya tidak tahu tanggal berapa, tetapi saya diperlihatkan oleh Allah pada malam tersebut, keesokan harinya engkau akan sujud di becek. Paham? Baik. Apa kata Abu Hurairah? Maka malam tersebut tiba-tiba setelah Nabi ngomong begitu, malamnya turun hujan. Istahallatis sama'u fi tilkal lailati fa'amtarat, maka langit penuh dengan awan, kemudian turun hujan, kemudian masuklah hujan ke masjid Nabi, karena masjid Nabi masih sederhana. Atapnya cuma terbuat dari apa? Pelepah korma. Kemudian masuklah air ke dalam masjid Nabi. Lailata 21 pada malam 21. Fa basurat aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun melihat Nabi ketika salat subuh. Wa nadartu ilaihi in sarafa min as-subhi. Aku melihat Nabi ketika selesai dari salat subuh. Wa wajhuhu mumtali'un tinan wa ma'an. Aku lihat wajahnya penuh dengan becek. Berarti menurut Abu Sa'id Al-Khudri pernah terjadi Lailatul Qadar pada malam 21. Paham? Jadi dalil bahwa Lailatul Qadar bisa jadi hujan. Bisa jadi apa? Hujan. Karena malam tersebut hujan dan Rasulullah bilang besoknya aku sujud di becek, dan itu terjadi malam 21. Yang berpendapat malam 23 berdasarkan hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan yang sama. Arani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin. Aku dilupakan kapan Lailatul Qadar dan aku diperlihatkan oleh Allah aku sujud di tanah dan air, itu di becek. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata Abdullah bin Unais, famutirna lailata 23. Maka pada malam 23 hujan. Fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fansarafa. Rasulullah SAW salat, Rasulullah SAW pergi dari selesai salatnya, wa inna atharal ma'i wat tin ala jabhatihi. Dan sungguhnya bekas becek di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud dengan dahi dan hidung. Jadi becek di sini sama di sini. Wa kana Abdullah bin Unais yaqul 23. Abdullah bin Unais mengatakan yaitu malam 23. Ini dalil bahwasanya Lailatul Qadar ada yang berpendapat setiap malam 23. Tapi ada pendapat yang lain seperti Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab di antara sahabat yang berpendapat Lailatul Qadar tidak pernah berubah, yaitu malam 27. Bahkan dia bersumpah seakan-akan dia pernah menghadiri Lailatul Qadar malam 27 bersama Nabi. Sehingga beliau mengatakan malam Lailatul Qadar malam ke-27. Tidak pernah berubah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar malam 29. Kenapa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iltamisu Lailatul Qadri fi akhiril lailah." Carilah Lailatul Qadar di malam terakhir. Malam terakhir berarti malam ganjil yang terakhir, malam keberapa? 9. Jadi minoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar tidak pernah berubah sepanjang tahun. Ada yang mengatakan selalu malam 21,
Ada yang mengatakan selalu malam 23, ada yang mengatakan selalu malam 27 di antara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan ada yang mengatakan selalu malam 29 berdasarkan hadis carilah Lailatul Qadar di malam yang terakhir. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah dari setahun ke tahun yang lainnya. Mereka berdalil dengan dalil yang sama, cuma mereka punya cara pandang yang berbeda. Mereka mengatakan Lailatul Qadar pernah terjadi malam 21 sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka berkata Lailatul Qadar di zaman Nabi pernah terjadi pada malam 23 sebagaimana hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Mereka berkata malam Lailatul Qadar pernah terjadi malam 27 sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan mereka berkata Lailatul Qadar juga pernah terjadi malam 29 sebagaimana Nabi pernah menyuruh mencari Lailatul Qadar di malam terakhir bulan Ramadan yang ganjil. Dari situ kata mereka Lailatul Qadar berpindah-pindah dari setahun ke tahun berikutnya. Bisa jadi malam ini malam 21 tahun ini, tahun depan bisa jadi malam 29. Tahun depannya lagi bisa malam 25. Jika perkaranya demikian, maka mau tidak mau kita harus totalitas setiap malam ganjil. Paham? Jika perkara demikian, mau tidak mau kita harus totalitas setiap malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Siapa yang selalu beribadah dengan totalitas di malam-malam ganjil 10 hari terakhir, bisa dipastikan dia telah beribadah dengan totalitas di malam Lailatul Qadar. Sampai ada yang ditanya, ada seorang sahabat ditanya, seorang salaf, saya lupa sahabat atau salaf. Bagaimana saya dapat Lailatul Qadar? Kata dia, sudah sepanjang tahun kau sholat malam pasti dapat Lailatul Qadar. Jangan Ramadan saja. Setiap sepanjang tahun kau sholat malam pasti di antara malam-malam tersebut ada Lailatul Qadar. Tapi gampangannya kalau seorang ibadah setiap malam dari 10 malam terakhir Ramadan dengan ibadah yang maksimal, bisa dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Baik. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwa Lailatul Qadar tidak dibatasi pada malam tertentu, tapi bisa jadi dia berpindah-pindah sebagaimana zahir dari yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana cara kita mendapat Lailatul Qadar? Ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Rasulullah mengatakan iltamisuha, carilah. Rasulullah dalam riwayat yang mengatakan taharrau Lailatul Qadar, itu carilah sama. Iltamisu taharrau yaitu carilah. Seriuslah mencari malam tersebut. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya di malam tersebut. Baik, tentunya secara logika sederhana, Lailatul Qadar akan dialami oleh seluruh manusia. Malam tersebut dialami seluruh manusia. Sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang dialami oleh seluruh manusia di negeri Islam, negeri kafir, negeri mana saja. Cuma yang dikatakan yang bisa beruntung adalah yang mencari keberkahan di bulan tersebut. Kalau seorang mendapat bulan Ramadan tapi dia tidak beribadah, maka celaka bagi dia, malah celaka baginya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ragima ans, man adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Merugi seorang yang mendapati bulan Ramadan sebulan penuh, lantas Ramadan pergi dan dia tidak diampuni. Artinya ada kesempatan beramal namun dia cuekin dan dia tidak diampuni, berarti dia hamba yang celaka. Sama Lailatul Qadar melewati siapa saja, semua Lailatul Qadar. Ya. Tapi belum tentu semua orang di malam tersebut bisa mengambil keberkahan. Sama, betapa banyak orang yang tinggal di tanah suci Mekah dan Madinah. Ini keberkahan tempat, tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tidak semuanya kemudian otomatis menjadi suci, menjadi mulia dengan tinggal di tempat tersebut. Makanya dikatakan al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukkanaha. Sungguhnya bumi yang suci, tanah yang suci tidak otomatis menjadikan penghuninya suci. Bukankah di Madinah ketika di zaman Nabi SAW ditinggali orang-orang munafik? Ada orang munafik tinggal di Madinah? Ada. Wa min ahlil Madinah. Kata Allah, di antara orang munafik ada penghuni kota Madinah, orang-orang munafik. Bukankah di Madinah dulu ditinggali oleh orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah? Iya. Apakah semua yang tinggal di kota Madinah kemudian otomatis menjadi hamba yang suci, yang mulia? Jawabannya tidak. Justru semakin mereka bermaksiat di kota Madinah, dosanya lebih berat.
Orang tinggal di kota Mekah, diberi kesempatan Allah tinggal di kota Mekah. Ternyata dia bermaksiat di kota Mekah, dosanya lebih berat daripada bermaksiat di Jakarta, Depok dan Bogor, Jabodetabek. Maka demikian pula bulan Ramadan bulan yang mulia, tapi bermaksiat di bulan Ramadan tidak seperti bulan yang lain. Hanya orang yang beruntung yang bisa mengambil keberkahan di bulan Ramadan dengan beribadah di bulan tersebut. Lailatul Qadar akan dialami oleh seluruh manusia. Tapi siapakah yang mendapatkannya? Yang mencarinya. Mencarinya maksudnya apa? Beribadah di malam apa? Tersebut. Beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang optimal. Tentunya kita akan menyebutkan ibadah-ibadah yang mungkin dilakukan agar kita mendapat taufik ketika di 10 hari terakhir. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah i'tikaf. I'tikaf, tapi bukan syarat dapat Lailatul Qadar harus i'tikaf. Tapi kita bilang inilah kondisi yang prima, yang terbaik seorang mencari Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi i'tikaf bahkan pernah sebulan. Nabi cari karena Nabi dilupakan Lailatul Qadar. Nabi i'tikaf 10 hari pertama. Kemudian ternyata belum ada kabar dari Jibril Lailatul Qadar. Maka Jibril sampaikan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, innal ladzi tatlubuhu amamak, yang kau cari masih di depan." Akhirnya Rasulullah SAW i'tikaf lagi 10 hari yang kedua, para sahabat ikut lagi. Ternyata belum ada. Jibril datang lagi. Innal ladzi tatlubu amamak, yang kau cari itu Lailatul Qadar di depan lagi. Akhirnya Rasulullah SAW i'tikaf lagi sampai 10 hari terakhir. Rasulullah SAW pernah i'tikaf sebulan penuh dalam rangka mencari apa? Lailatul Qadar. Kalau ini tidak penting, kenapa Rasulullah SAW sampai seperti itu? Karena penting, satu malam seperti 83 tahun lebih. Siapa yang ingin menyia-nyiakan kesempatan besar tersebut? Maka tentunya di antara ibadah yang paling agung adalah i'tikaf. Saatnya kita belajar berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pembahasan i'tikaf pembahasan panjang lebar, ada pembahasannya sendiri. Tapi intinya seorang kalau sudah masuk masjid, niatnya i'tikaf, meskipun dia tidur pun untuk istirahat, maka tidurnya pun dapat pahala. Kenapa? Status dia sedang i'tikaf. Status dia sedang meskipun dia sedang istirahat di masjid. Argo pahala terus mengalir karena dia sedang i'tikaf. Pembahasan i'tikaf fikihnya panjang, saya tidak ingin bahas sekarang.